Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada siswa-siswi SDIA Masto mulai kelas 1 sampai kelas 6. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberikan rahmat hidayah, inayah, pertolongan Allah SWT sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita dengan keadaan sehat walafiat walaupun dari jarak jauh atau istilah daring. Kepada siswa-siswi SDIA Masto yang berbahagia, dalam pembelajaran di SDIA Masto ini kita akan belajar mengenai istilah COVID-19 atau COVID-19. Oleh karena itu, saya mengharapkan kepada siswa-siswi semuanya untuk memperhatikan mengenai tentang istilah COVID. Dalam pembelajaran ini khususnya istilah COVID perlu kita ketahui juga mengenai kegiatan pengenalan istilah COVID ini, insya Allah penting bagi kita. Apa itu COVID-19? Kepada siswa-siswi SDIA Masto yang berbahagia, perhatikan informasi tentang COVID ini. Dalam istilah COVID-19 ada yang namanya ODP. Apa itu ODP? ODP perpanjangannya orang dalam pemantauan. Dan dalam ODP ini pertama dikutip dari Kementerian Kesehatan, ODP atau orang dalam pemantauan biasanya memiliki salah satu gejala COVID-19. Gejala tersebut adalah gangguan pernafasan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sesak napas. Biasanya ODP harus menjalani isolasi di rumah dan kondisinya akan dipantau selama 2 minggu. Itu mengenai ODP. Untuk yang selanjutnya PDP. PDP di sini dikatakan pasien dalam pengawasan. Untuk PDP adalah pasien dalam pengawasan yang biasanya sudah punya gejala demam atau gangguan pernafasan. Pasien PDP biasanya memiliki riwayat perjalanan ke wilayah terinfeksi COVID-19 atau kontak dengan pasien. Itu perlu diketahui. Oleh karena itu, kita harus hati-hati untuk menjaga kesehatan kita. Untuk selanjutnya, OTG, orang tanpa gejala. Yang ketiga ini, orang tanpa gejala adalah istilah untuk menandai orang yang terinfeksi virus corona, namun tidak menunjukkan gejala tertentu. Bisa saja dalam beberapa kasus pasien OTG
atau orang tanpa gejala ini bisa menjalani perawatan mandiri dengan pengawasan dokter. Pasien OTG wajib melakukan isolasi diri selama 14 hari, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Nah, itu perlu kita ketahui dan perlu kita pelajari sehingga kita tidak terjadi pada diri kita. Untuk selanjutnya suspek. Yang keempat ini istilah suspek ya. Istilah suspek sempat digunakan untuk menandai pasien terkait virus corona. Pasien suspek menunjukkan gejala pernah melakukan perjalanan atau kontak dengan pasien COVID-19. Nah, ini harus diperhatikan ya, perjalanan jauh terus atau kontak dengan pasien yang terkena COVID langsung perlu diperhatikan supaya kita tidak sampai tertular. Untuk yang selanjutnya perlu kita ketahui dalam istilah COVID-19 ada PSBB. Ya, yang kelima ini kebijakan PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia. Aturan ini untuk menekan kasus dan mencegah penularan virus corona atau COVID-19 di masyarakat. Kalau yang sekarang namanya PPKM. PSBB ditandai pembatasan kegiatan di tempat umum, keagamaan, sosial, dan budaya, serta berbagai moda transportasi. PSBB juga meliburkan sekolah dan tempat kerja, kecuali bidang yang dinilai vital bagi kehidupan masyarakat. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lanjut dengan social distancing. Yang keenam ini istilah social distancing sering terdengar bersamaan dengan meningkatnya kasus COVID-19. Social distancing bisa diartikan pembatasan sosial untuk meminimalkan kontak dengan orang lain. Dikutip dari Center for Disease Control and Prevention atau CDC, social distancing dilakukan dengan menghindari tempat umum. Nah, berarti tidak berkerumun atau pergi jauh atau berpariwisata. Hal lain yang dilakukan adalah menjauhi keramaian dan menjaga jarak sedikitnya 1 meter. Lanjut, ingat penting sekali untuk tetap di rumah saja. Yang selanjutnya mengenai istilah COVID-19 WFH. WFH atau work from home bisa diartikan kerja dari rumah. Kebijakan ini mengizinkan karyawan menyelesaikan pekerjaan dari rumah. Aturan WFH mirip belajar dari rumah bagi siswa sekolah atau ibadah di rumah. Kebijakan WFH memungkinkan penerapan social distancing dan physical distancing sebagai usaha pencegahan penularan virus corona. WFH biasanya diterapkan sesuai aturan lembaga terkait hingga kondisi menjadi lebih baik. Nah, ini mengenai WFH, tetap di rumah saja. Selanjutnya, rapid test. Apa itu rapid test? Rapid test adalah metode pemeriksaan cepat untuk mendeteksi virus corona. Nah, sekarang sudah waktunya, bahkan kemarin sudah banyak yang di rapid test. Nah, yang kedua PCR. PCR
adalah teknologi polymerase reaction yang digunakan dalam metode pemeriksaan swab. Swab itu apa? Swab test adalah pemeriksaan medis untuk mengetahui adanya virus corona di dalam tubuh. Ini sudah dilakukan oleh pemerintahan kita, terutama yang ada di Surabaya. Untuk selanjutnya, epidemi adalah mengacu pada penularan atau infeksi penyakit dalam skala yang lebih luas. Penyakit tak lagi hanya berada di satu atau beberapa wilayah tertentu. Itu epidemi. Sekarang pandemi. Pandemi adalah istilah yang berarti penyakit sudah menyebar ke seluruh dunia hingga sulit dikendalikan. Pandemi. Penularan antara manusia juga mengakibatkan kematian yang sangat besar, seperti yang terjadi pada COVID-19. Itulah sedikit penjelasan mengenai istilah COVID-19. Ya, semoga apa yang sudah kami informasikan, kami jelaskan mengenai istilah COVID-19 ini bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita bisa menjaga kesehatan kita dengan sekuat tenaga kita atau semampu kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan dalam menjelaskan tentang istilah COVID-19 ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.